Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita karena pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama datang beribadah di dalam ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kita ada sampai malam hari ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Dan banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Banyak sekali rancangan indah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu mari pada malam hari ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita. Kita tinggalkan sejenak urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan keluarga. Mari kita mau datang fokus menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan sudah selayaknya kita mau bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita mau pujikan, ku bersyukur Bapa karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi, banyak yang Kau berbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Amin, amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Jemaat yang mau mengucapkan syukurmu di hadapan Tuhan pada malam hari ini, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan ucapkan syukurmu pada malam hari ini, karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bersyukur Bapa, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini, karena begitu banyak yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, karena begitu banyak rancangan indah-Mu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, karena banyak sekali kasih-Mu yang sempurna Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan pada malam hari ini Tuhan, pada malam hari ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau layakan kami. Kau layakan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami benar-benar dapat masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan yang kudus. Layakan kami Tuhan, layakan kami. Biarlah kami siap pada malam hari ini masuk dalam ibadah doa penyembahan ini dengan kekudusan-Mu, dengan seluruh kehidupan kami, dengan seluruh hati, pikiran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan biarlah pada malam hari ini ketika kami datang dengan penuh beban berat, ketika kami datang penuh dengan kelelahan, keletihan, ketika kami menyelesaikan ibadah kami akan membawa pulang berkas-berkas Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami akan membawa pulang, kami akan menerima kelegaan, kami akan menerima kekuatan pengharapan yang baru daripada Tuhan.
Karena itu Tuhan, pada malam hari ini, saat yang indah ini Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat memandang wajah-Mu, untuk kami dapat merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Benar Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan erat dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekali lagi, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami pada malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu yang kudus itu memenuhi kehidupan kami Bapa. Rindu selalu diam
datang sekali lagi menikmati kasih anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita datang menyembah Tuhan. Kita mau menikmati kasih anugerah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Sembahlah Dia dengan nyanyian syukur. Sembahlah Dia dengan pujian dan mazmur-Mu. Haleluya. Menikmati kasih-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami, itulah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah, Kau Raja kami, Kau pemilik kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Biarlah malam ini jadi saat yang indah Tuhan. Kami memandang wajah-Mu, kami memandang Engkau, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang memiliki kehidupan kami, yang terus jaga memelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu nanti dapat menjadi, mendorong kami lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan
Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami pada malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Layakan kami, sucikan kami Tuhan, agar kami benar-benar dapat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Layakan kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti, menanam setiap firman-Mu dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Layakan hamba Tuhan, urapi dengan urapan yang baru, pakai lidah mulut ini agar dapat mengatakan yang menjadi isi hati Tuhan, firman yang murni, firman yang benar. Layakan hamba Tuhan, hati pikiran ini, dan kami siap pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius 8 ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita baca dulu secara keseluruhan. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ya. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata, yakni Yesus ya, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia itu? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa pada saat kejadian ini, pada saat cerita ini terjadi, Yesus dan murid-muridnya itu sedang berada di dalam satu perahu. Ya. Murid-muridnya dan Yesus sedang berada di dalam satu perahu. Ketika badai angin ribut ini mengancam kehidupan mereka, kehidupan murid-muridnya ya khususnya. Nah, kalau kita melihat agak sedikit ke belakang tentang murid-murid Yesus, sebelum mereka ini menjadi murid-murid Yesus, kita tahu bahwa mereka ini mata pencahariannya, pekerjaannya adalah nelayan. Nelayan artinya mereka ya tiap hari harusnya mereka pergi ke laut, ya mencari ikan di laut. Kemudian saya yakin kalau mereka tiap hari pergi ke laut, mereka
Tidak mungkin tidak pernah menemukan namanya badai di tengah laut. Tidak mungkin tidak menemukan namanya gelombang di tengah laut. Mereka pasti menemukan itu ketika mereka waktu dulu masih menjadi nelayan. Ya. Dan saya yakin kalau mereka akhirnya bisa menjadi murid Yesus, artinya mereka selamat dari badai-badai itu. Setuju ya? Nah, tapi di ayat 25 tadi, ya, di ayat 25 tadi dan ayat 26, itu kita bisa melihat bahwa pada saat itu, pada saat kejadian ini, ketika mereka murid-murid ini bersama dengan Yesus di dalam perahu, menghadapi badai angin topan yang ribut yang luar biasa, itu mereka ketakutan. Mereka ketakutan sampai mereka kemudian membangunkan Yesus. Kemudian mereka berteriak, mereka berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Sampai mereka mengatakan, "Tuhan, tolong, aku ini mau mati," gitu. Kita binasa, kita bakal mati nih ceritanya. Ya. Mereka ketakutan, Bapak Ibu. Mereka ketakutan. Padahal dulu sebelum menjadi murid Yesus, mereka nelayan. Mereka udah hidupnya sehari-hari mungkin di laut gitu. Ya. Tapi entah kenapa pada waktu itu mereka ketakutan. Nah, mereka pada saat itu membiarkan situasi yang ada di luar mereka membiarkan badai, angin ribut yang ada menerjang perahu mereka, itu mendikte mereka. Mendikte reaksi mereka. Ya. Reaksinya apa? Reaksinya mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Dan saat semua itu sedang terjadi, Yesus sedang tertidur. Ya, tadi dikatakan di ayat 24 terakhir, tetapi Yesus tidur. Artinya apa? Artinya meskipun Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam satu perahu, tetapi murid-muridnya ini pada saat menghadapi badai angin topan tadi, mereka berusaha menghadapinya sendiri. Karena Yesus tidur, mereka berlayar sendiri, mereka menggunakan kekuatan mereka. Ya. Kemudian ketika saat dihadapkan dengan angin ribut masalah tadi, yang luar biasa ya, sampai mereka ketakutan, mereka akhirnya bilang mereka nggak sanggup lagi, kira-kira begitu. Mereka tidak sanggup lagi menghadapi badai angin ribut ini di dalam perjalanan mereka ini. Kemudian akhirnya mereka meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Yesus pada waktu itu. Ya, dan akhirnya Yesus menolong, betul ya? Yesus menolong dan Yesus menghardik. Yesus menghardik angin ribut tersebut. Tapi perhatikan yang menarik. Sebelum Yesus menolong, sebelum Yesus menghardik angin ribut tersebut, Yesus mengatakan sesuatu. Ya, yuk coba kita baca ya. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Nah, kemudian ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Kemudian baru, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Ya. Jadi sebelum Yesus menolong, sebelum Yesus menghardik, Yesus tuh tanya sama murid, berkata. Yesus tuh berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Hai kamu apa tadi? Hai kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Ya. Yang Yesus perhatikan, Yesus juga ada di situ ya, Bapak Ibu ya. Yesus ada di dalam perahu itu, sedang diombang-ambing oleh angin ribut. Mungkin saya nggak tahu angin ributnya sebesar apa gitu ya, mungkin sampai masuk airnya begitu ya. Gelombangnya tinggi kemudian air dan sebagainya mungkin ya. Tapi Yesus ada di situ. Tapi ketika murid-muridnya datang kepada Yesus, Yesus tidak kemudian langsung menghardik. Tapi Yesus berkata dulu ke murid-muridnya,
Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus lebih memperhatikan bagaimana iman dari murid-muridnya. Yesus lebih memperhatikan bagaimana reaksi, respon dari murid-muridnya menghadapi angin badai tersebut. Dan ternyata kita ketahui bahwa murid-muridnya ini merespon dengan ketakutan. Sampai akhirnya mereka membangunkan Yesus. Mereka begitu takutnya sampai mereka meminta pertolongan Yesus. Ini berlaku juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani perahu kehidupan kita, ada Yesus dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah saat ini kita, saya dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan menjalani kehidupan perahu kehidupan kita ini dengan melibatkan Tuhan, atau kita sedang menjalaninya sendiri seperti murid-murid Yesus pada waktu sebelum mereka datang kepada Yesus. Mereka berlayar menjalani kehidupan mereka sendiri dengan kekuatan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita malam hari ini? Saya yakin Yesus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita menjalani hari-hari kita menjalani perahu kehidupan kita ini melibatkan Yesus atau membiarkan Yesus tertidur dalam kehidupan kita? Saat kita menghadapi badai angin ribut yang tidak bisa kita kontrol, situasi di luar sana yang tidak bisa kita kontrol, di luar kemampuan kontrol kita, bagaimana respon kita? Bagaimana iman kita? Apakah kita menghadapinya dengan Yesus, dengan beriman, dengan kekuatan, dengan kuat teguh hati, atau kita menghadapinya dengan ketakutan seperti murid-murid Yesus? Sampai Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Apakah dengan masalah-masalah yang ada, dengan badai angin ribut yang ada, kemudian membuat iman kita semakin kendor? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kehidupan ekonomi yang semakin lama semakin sulit? Apalagi dengan kemarin COVID, ya banyak sekali usaha-usaha yang tutup. Tadi pagi saya sempat membaca berita beberapa supermarket ya yang terkenal yang sudah mendirikan cabang-cabang di mana-mana di Indonesia, mereka tutup. Beberapa, bukan cuma satu, beberapa perusahaan-perusahaan besar mereka tutup. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi sakit penyakit yang ada di dalam, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi badai-badai di dalam keluarga kita? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi keadaan yang menantang iman kita? Kalau kamu tidak menuliskan laporan ini seperti apa yang saya katakan, kamu saya pecat. Tapi kalau kita menuliskan apa yang dia katakan, artinya kita sedang menipu. Milih mana? Dipecat atau menipu? Nah, ini keadaan-keadaan yang menantang iman kita. Bagaimana kita merespon keadaan-keadaan tersebut? Bagaimana kita merespon? Apakah kita merespon dengan ketakutan? Apakah keadaan-keadaan itu membuat iman kita semakin lama semakin pudar, semakin luntur, semakin kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan? Ataukah kita menghadapi dengan kuat dan teguh hati? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini, melalui cerita ini, ya dari Matius 8:23 sampai 27 tadi, paling tidak saya menemukan 3 kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat ketika kita menghadapi badai kehidupan kita. Ketika kita sedang menjalani perahu kehidupan kita
ketika kita sedang menjalani keseharian kita, ketika kita sedang menjalani pengikutan kita akan Tuhan, kepada Tuhan. Paling tidak ada 3 kebenaran dari firman Tuhan ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, yang harus kita ingat, ketika kita menghadapi badai angin ribut di dalam perahu kehidupan kita, yang harus kita ingat di dalam menjalani pengikutan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memiliki kuasa melebihi semua badai angin ribut melalui perkataannya, melalui firman Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk menghardik angin ribut melalui perkataannya, melalui firman Tuhan. Badai angin ribut yang membuat murid-muridnya ketakutan ini, itu tidak membuat Yesus terbangun saat tidur. Ya, saya membayangkan saya gitu ya, misalnya dalam perahu, kemudian lagi tidur, kemudian ada badai jebra gitu ya. Saya nggak mungkin tidur nyenyak. Saya pasti udah, ada apa ini ya, bangun, paling tidak bangun, kemudian mungkin keluar membantu dan sebagainya gitu. Tapi dikatakan pada waktu itu, Yesus tuh lagi tidur. Saat badai angin ribut itu ada, Yesus tuh tidur. Yesus terbangun ketika murid-muridnya membangunkan dia. Ya. Yesus ibaratnya itu, ya udah gitu. Santai aja. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa dia memiliki kuasa di dalam perkataannya, di dalam firman Tuhan. Dia memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada angin ribut yang sedang terjadi di luar itu. Matius 8 ayat 26b tadi. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi angin ribut yang terjadi itu diselesaikan hanya oleh perkataan Yesus. Oleh hardikan Yesus. Kita mungkin saat ini kita tidak bisa mengubah. Kita tidak bisa menyingkirkan badai angin ribut yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus menghadapi badai angin ribut itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, hadapilah bersama dengan Tuhan. Hadapilah bersama dengan Yesus dan firman-Nya. Karena ketika engkau datang kepada Yesus, kepada firman Tuhan dan firman itu dinyatakan, maka angin ribut di dalam hidupmu, maka badai dalam hidupmu akan dihardik oleh Yesus. Akan diselesaikan oleh Yesus. Karena itu taruhlah imanmu di dalam Tuhan. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Karena melalui perkataan Yesus, melalui firman Tuhan, angin ribut dalam hidup kita, masalah-masalah yang bertubi-tubi, masalah yang begitu besar, mampu diselesaikan, mampu diredakan. Makanya jangan kita melupakan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Datanglah beribadah kepada Tuhan, karena dalam ibadah-ibadah itu akan ada firman-firman Tuhan yang disampaikan. Itu yang harus kita ingat yang pertama. Bahwa Tuhan memiliki kuasa melebihi semua badai angin ribut melalui perkataannya, melalui firman Tuhan. Yang kedua kita harus ingat
Ketika murid-muridnya sudah tidak sanggup menghadapi badai angin ribut sendiri, ketika murid-muridnya ketakutan, ya, mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka bukan kepada angin ribut yang di luar sana, tapi mereka mengalihkan pandangan mereka kepada Yesus yang sanggup memberikan kedamaian dan ketenangan. Ingat bahwa kita harus fokus memandang bukan kepada masalah yang ada, tapi kita harus fokus memandang dan datang kepada Yesus yang sanggup memberikan kedamaian dan ketenangan. Seringkali kita sebagai manusia, ketika kita menghadapi masalah, yang kita lihat ya masalahnya terus. Yang kita lihat adalah masalahnya terus. Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Gimana ya caranya ya? Gimana caranya ya? Yang dipandang masalahnya terus, tapi kemudian lupa memandang Yesus. Yang padahal Yesus itu ada dalam perahu kehidupan kita. Matius 8 ayat 25 tadi dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Datang. Yang awalnya mereka sibuk menghadapi badai angin ribut tersebut sendiri, akhirnya mereka datang memandang Yesus, Yesus tolong kami. So, malam hari ini bagaimana ketika kita menghadapi badai angin ribut dalam kehidupan kita? Apakah kita terus memandang masalah itu, kemudian kita mencari jalan keluarnya sendiri, ataukah kita datang kepada Yesus dan memandang Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika senantiasa memandang Tuhan, dan Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ketika kita memandang Yesus, hati kita bisa bersukacita, jiwa kita bisa bersorak-sorak, ya, tubuh kita akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ketika kita memandang Tuhan, ketika kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, ya, dikatakan bahwa Dia akan berdiri di sebelah kanan kita, sehingga membuat hidup kita ini tidak goyah. Ya, Dia akan memberikan sukacita dalam hati kita, Dia akan memberikan sorak-sorai dalam jiwa kita, Dia akan memberikan sukacita yang berlimpah. Bahkan dikatakan di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita, ya, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, pandang Yesus. Pandang Yesus. Yang ketiga, yang harus kita ingat adalah bahwa Yesus selalu ada di dalam perahu. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus ada di dalam perahumu. Yesus ada di dalam hidupmu. Yesus ada di dalam hatimu. Tapi ya tadi kita sebagai manusia kita sering lupa bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita.
Ingat, ada Yesus dalam perahu hidupmu. Kita akan sangat mudah ketika kita menghadapi badai, tadi saya sudah katakan, kita akan sangat mudah untuk fokus pada ketakutan kita. Kita akan sangat mudah hanya fokus kepada badai tadi. Kita akan sangat mudah ketakutan saat kita tidak bisa mengontrol masa depan kita. Tapi percayalah, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan tahu setiap masa depan kita. Tuhan tahu setiap masa depan kita itu bagaimana. Karena Dia menjanjikan masa depan yang indah di dalam Dia. Karena Dia adalah sumber pengharapan yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Ketika murid-muridnya tadi sudah ketakutan, dia nggak tahu harus berharap kepada siapa lagi. Dia nggak tahu bahwa kan dikatakan kita binasa. Mereka berpikir bahwa masa depannya akan binasa. Di masa depan ini dia akan mati, mereka akan mati. Tapi kemudian mereka ingat ada Yesus dalam perahu kehidupan mereka. Ada Yesus dalam perahu mereka. Kemudian mereka memandang kepada Yesus yang adalah sumber pengharapan. Yang adalah sumber pengharapan. Yesus itu memanggil kita untuk hidup dengan iman kita. Perhatikan ini. Yesus memanggil kita untuk hidup dengan iman kita, bukan dengan mata kita. Ya. Jadi kalau kita hidup dengan melihat, kalau kita hidup dengan melihat badai A, badai B, badai C, tanpa kita bisa hidup dengan iman kita memiliki iman bahwa Yesus sanggup menghardik badai-badai itu, kita akan ketakutan setiap hari. Kita akan ketakutan setiap hari. Kita akan ketakutan setiap saat. Tapi ketika kita tidak melihat badai-badai itu, tapi kita melihat dengan iman kita, iman percaya kita kepada Yesus yang adalah sumber pengharapan, kita akan tahu, kita akan dapat melihat bahwa badai-badai itu sudah dihardik oleh Yesus. Sehingga akhirnya kita tidak takut lagi. Makanya dikatakan tadi, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Saat kita hidup dengan iman kita, iman kita kepada Yesus, ya, kita tahu ada pengharapan dan masa depan yang indah dari Tuhan. Amsal 24 ayat 13 sampai 14. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Hikmat itu berbicara mengenai firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Ya, dari pengetahuan, dari hikmat. Ya, jadi tetesan madu itu seperti firman Tuhan untuk jiwa kita. Kalau kita bisa menerima tetesan madu yang manis, menerima firman Tuhan yang manis, menerima firman Tuhan yang lembut, ya, kita akan tahu dengan iman kita bahwa ada masa depan yang indah, bahwa harapan kita tidak akan hilang di dalam Yesus. Mari saya undang para pelayan untuk menyiapkan diri. Jadi kapanpun kita menghadapi masalah, menghadapi angin ribut di dalam kehidupan kita, sebesar apapun
angin yang akan kau hadapi. Bahkan mungkin akan membuat engkau tidak berdaya. Ya, kita akan selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Kita mau fokus kepada masalah dan keadaan itu, atau kita mau mengarahkan mata dan hati kita, iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Seperti murid-muridnya tadi yang mereka sudah lakukan. Ada dua pilihan, mereka terus berhadapan dengan angin ribut itu, atau mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus. Datang kepada Yesus adalah sumber pengharapan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau memilih untuk melihat Yesus, memandang Yesus di atas segalanya, menaruh iman percaya kita dan pengharapan kita kepada Yesus, membuang segala ketakutan kita, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, kita akan melihat, saya dan Bapak Ibu akan melihat bahwa badai hidup yang kita hadapi ternyata tidak sedahsyat kekuatan Allah, tidak sedahsyat kuasa Allah yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tidak sedahsyat firman Tuhan yang akan menghardik angin-angin tersebut. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil tempat yang enak untuk kita datang. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Engkau mau memandang badai, engkau mau memandang Yesus, itu pilihan. Saya, Ibu Gembala, semua pengurus gereja tidak bisa, hamba-hamba Tuhan tidak bisa memaksa. Tapi itu pilihan hidupmu. Pilihan hidup saya. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Engkau menaruh harapan pada Yesus, memandang Yesus, atau engkau terus mau berkutat dengan badai hidup? Cuman yang saya bisa ajak adalah, yuk, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak, ketika engkau menghadapi angin ribut badai yang luar biasa dalam hidupmu, bahkan mungkin sekecil, mungkin angin ributnya mungkin cuma angin kecil gitu ya, tetap datang kepada Yesus, memandang Yesus, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku kita menjalani hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita mau katakan sekali lagi, bukan dengan kekuatanku Tuhan aku menjalani hidupku. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
Katakan dengan imanmu, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan dengan imanmu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Bagi engkau yang memilih, engkau mau memandang wajah Yesus, angkatlah tanganmu, angkat tangan kananmu, dan taruh tangan kirimu di dadamu. Pujikan ini dengan kesungguhan hati, dengan iman. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu, sembahlah Dia. Ungkapkan isi hatimu bahwa engkau mau memandang Yesus. Ungkapkan isi hatimu bahwa engkau hanya mau memandang Yesus, karena Dia adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Karena pertolongan kita datang daripadanya. Haleluya Yesus, 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 Yesus. Kami mau memandang Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya.
Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu bagaimana apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Angin ribut apa yang sedang kau alami dalam kehidupanmu. Tapi yang saya tahu, kalau malam hari ini engkau datang, kau mau memandang kepada Yesus, engkau berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya yakin dan percaya Yesus akan bangun dan Yesus akan menghardik setiap angin ribut dalam hidupmu. Karena itu malam hari ini, gunakan kesempatan datang kepada Yesus. Mari beberapa waktu ini datang. Apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi angin ribut dalam hidupmu, datang Tuhan. Tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan malam hari ini. Datanglah dan berteriaklah kepada Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan tergerak, biar hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan dan mau menghardik setiap angin ribut dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, 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 Tuhan, Kau melihat setiap hati-hati yang berteriak memohon pertolongan-Mu, Tuhan. Kau melihat setiap mereka yang ada di rumah, mereka yang berteriak. Kau mendengar Tuhan, Kau mendengar. Kau mendengar Tuhan, Kau mendengar. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika kami memandang Kau, ketika kami memandang Kau ada pertolongan-Mu, ketika kami memandang Kau ada pengharapan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, ketika kami menghadapi hari-hari kami, ketika kami menghadapi musim-musim dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa hanya bersama-Mu kami mampu melewati semuanya. Hanya perkenanan-Mu yang akan meneguhkan hati kami. Dan ketika kami berteriak minta pertolongan, tolong Tuhan, tolong, Engkau akan bertindak memberikan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau pujikan, kita mau katakan dengan iman kita, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Itulah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa ketika kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, bahwa ketika kami melewati semuanya bersama dengan Tuhan, bahwa perkenanan-Mu yang akan meneguhkan setiap hati kami Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan terus memberikan pertolongan kepada kami, bahwa firman-Mu sendiri yang akan menghardik setiap angin-angin ribut yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki kehidupan kami, Allah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang sudah menghardik setiap angin ribut dalam kehidupan kami.
Kami percaya setiap angin ribut dalam kehidupan kami sudah diredakan. Sudah diredakan. Dan kami tahu kami akan berlayar bersama dengan Tuhan. Melewati setiap musim kehidupan kami dengan perkenanan Tuhan. Dengan kekuatan di dalam jiwa kami. Dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menjadi pelita, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hati-hati yang sudah datang kepada Tuhan. Engkau sudah menjawab setiap doa mereka, Engkau sudah melihat setiap cerita hati mereka, dan kami percaya bahwa Engkau sumber pengharapan itu sudah menjawab setiap cerita hati mereka. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk setiap hidup nikah, untuk keluarga-keluarga yang ada, khususnya di dalam pengembalaan di Ebenezer. Apapun yang mereka sedang hadapi, apapun keadaan mereka, apapun yang mereka akan hadapi di depan, biarlah kehidupan keluarga-keluarga ini dapat menjadi kehidupan keluarga yang terus mau taat dan setia, yang mau terus memandang hanya kepada Yesus. Sehingga ketika mereka menjalani kehidupan mereka, ketika mereka menjalani hari-hari mereka dalam hidup nikah mereka, mereka akan menemukan kekuatan yang baru dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, bila ada hidup nikah yang sedang dalam masalah, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan dalam kehidupan mereka, yang berseru kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah-ibadah yang ada dalam gereja ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau sendiri yang terus berhadirat dalam setiap ibadah kami. Engkau sendiri yang terus menyatakan setiap isi hati Tuhan. Engkau sendiri yang terus menyatakan hadirat-Mu. Sehingga ketika kami masuk dalam ibadah-ibadah itu, ada keubahan hidup, ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap para pelayan-pelayan yang ada, Kau berikan kesungguhan hati, Kau berikan hati yang benar sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati kami para pelayan dengan spirit of excellence, agar kami benar-benar dapat melayani Tuhan. Agar kami benar-benar dapat melayani Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala dan juga majelis dan seluruh pengurus gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus senantiasa menambah-nambahkan hikmat, memberikan pewahyuan kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus, agar mereka dapat mengembalakan kami domba-domba ini dengan baik. Agar kami dapat diarahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Agar kami diarahkan kepada jalan yang benar, jalan menuju kepada Yerusalem baru. Kau sendiri yang terus memberikan kekuatan kesehatan kepada Ibu Gembala, majelis dan seluruh pengurus yang ada. Menyatukan hati mereka dengan satu roh Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sedang jemaat-Mu yang sudah dengan setia dan taat mengembalikan perpuluhan yang ada. Dan juga mereka yang sudah memberikan persembahan syukur, dan juga persembahan diakonia, dan juga persembahan khusus, korban tantangan yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap sedang jemaat-Mu yang sudah memiliki hati yang begitu banyak memberi. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Kau sendiri yang membukakan setiap tingkap-tingkap langit. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka dengan berlimpah. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa pada malam hari ini bagi jemaat-Mu yang sakit, dimanapun Kau berada. Bila Kau sedang mengikuti ibadah ini dan Kau merasakan ada sakit dalam tubuh-Mu, jamalah dengan tangan kiri-Mu dan angkatlah tangan-Mu. Datanglah kepada Yesus dan mohonlah pertolongan dari Dia. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini
Tangan-Mu yang sempurna, kuasa-Mu, darah-Mu yang kudus sudah menyembuhkan setiap kehidupan mereka, sudah melepaskan setiap penyakit-penyakit dalam kehidupan mereka, dalam tubuh fisik mereka. Tuhan, Kau sudah jamah mereka, dan Kau angkat sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada pemulihan dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas, mereka dapat kembali beribadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk bangsa kami, bangsa yang tercinta ini Tuhan, bangsa Indonesia. Ya, berdoa mulai dari presiden sampai kepada jajaran pemerintah di paling bawah. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus memberikan hikmat kepada mereka, memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini, dapat memimpin bangsa ini, dapat memimpin kami dengan kesungguhan, dengan kerja keras, sehingga bangsa Indonesia ini dapat menjadi bangsa yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami hanya mau mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya bagi berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Arahkan hatimu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita pada malam hari ini. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku. Kami bersyukur untuk malam yang baik, malam yang indah. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan, kami sudah merasakan lawatan Tuhan, kami sudah merasakan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami merasakan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang membebaskan kami, melepaskan kami dari segala angin ribut yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Sedang jemaat arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini Engkau sendiri yang menurunkan berkat atas setiap kami dan sedang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan pada malam hari ini, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. In His name I find, in His name